Oke, selamat pagi, salam dari kami Bonang sampai Kota Magelang. Dealer resmi motor mini trail RTV dari berbagai macam produk, dan tentunya juga kita menyediakan motor-motor klasik jenis lainnya seperti ada di situ transport juga ada kita punya dari motor CC sampai dengan RTV, dan juga kita punya icon motor Airblade. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan nama saya Iwan Setiawan. Saya salah satu bagian dari manajemen Bonang Sampai yang biasanya Anda cuma mengenal suara saya. Inilah asli saya. Kali ini para pemirsa, kita di sini di samping saya ini ada sebuah motor mini motor pocket 50 cc kelas anak-anak. Dan biasanya sebuah motor ataupun mesin pastinya ada sebuah permasalahan atau sesuatu yang rusak yang bikin Anda semua bingung gimana cara mengatasi. Nah, sebelum saya menerangkan bagaimana tutorial untuk menservis dari motor Pocket ini, jangan lupa subscribe channel kami di Bonang Sampai, jangan lupa di subscribe. Nanti kita berbagi ilmu dari satu channel lain, terus ikuti dari channel kami. Yang pertama, permasalahan biasanya itu dari pull starter. Biasanya Anda menemukan bahwa pull starter atau tarikan ini di starter dia nggak mau nyala, dia nggak mau nyantel. Itu ada sebuah kerusakan ataupun hal yang menjadi dalam pull starter ini. Salah satu bagiannya, yang pertama nanti Anda semua buka baut, sisi baut ini dari pull starter. Setelah nanti kita buka, kita copot, kita cek. Setelah tadi kita copot di bagian pull starter, ini salah satu bagian yang kita copot. Di sini ada sebuah permasalahan, kadang pull starter tidak bisa bekerja dengan baik. Salah satunya, konsumen sering bilang, "Mas, tali saya sering putus." Itu apa penyebabnya? Dan kita lihat di sini. Ini salah satu karena pemakaian ini menjadi keling namanya, ini menjadi tajam. Ya, ini menyebabkan bahwa nanti tali untuk pull startnya akan cepat putus. Nah, untuk mengatasinya jangan khawatir. Untuk mengatasinya kita punya solusi, yaitu kita bikinkan keling seperti ini. Anda semua bisa ke tempat bubut atau bagaimana Anda memilih sendiri. Ini bisa untuk dikeling kembali supaya nanti tali yang bergeser tidak tajam dan tidak mengenai tali sehingga tidak cepat putus. Oke, yang berikutnya masalah yang lain yang ada di dalam pull start ini, ada beberapa bagian yang perlu Anda ketahui. Semua harus dicek dan semua harus dalam kondisi yang bagus ataupun kondisi yang semestinya jika Anda menginginkan pull starter ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kita persiapan yaitu untuk membuka dari pull start ini, kita persiapan yang pertama kita harus punya kunci L set, kunci L dan juga tang pemotong dan juga nanti tali jika diperlukan. Oke pemirsa, di sebelah kiri saya ini kita lihat ini pull start yang masih bagus, yang spare part dari pabrikan sana. Nanti kita buka, kita kupas apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, Anda semua bisa mencopot untuk tali pusatnya ini. Mulai dari ini. Ini ada simpul, nanti bisa dibuka. Ini dicopot. Yang berikutnya menggunakan kunci L. Ini ada baut, kita lepas baut ini sampai terlepas. Nah, ini hal yang terpenting, jangan sampai ring yang ada di baut ini jangan sampai hilang. Ini fungsinya untuk penahan dari teflon di pull start ini. Bagiannya yang berikutnya ini yang dinamakan teflon. Pastikan kondisi teflon dalam keadaan baik, yang bagian luar ataupun bagian dalamnya. Bagian ini adalah fungsinya untuk mengancing nanti di pernya, di pegasnya. Ya, ini. Salah satu kondisi teflon yang kurang baik adalah yang seperti ini. Nah, ini nantinya jika digunakan untuk starter biasanya
bahasa Jawanya melusut atau meleset. Ya, kita kembali ke pusat ini bagian-bagiannya. Yang tadi sudah teflon, ini diputar ke kanan sampai lepas di per bawahnya, kita angkat. Ya, ada komponen seperti ini. Yang ada di sini adalah per yang kecil. Per kecil ini fungsinya adalah per balik. Jadi setelah Anda menarik, fungsi dari per ini adalah mengembalikan ke arah berlawanan, sehingga tali yang ditarik bisa kembali lagi, tali yang ditarik bisa kembali lagi. Nah, itu fungsinya seperti itu. Dan jika biasanya kerusakan ada di per tarik ini, biasanya putus di sini atau putus atau pernya patah, maka setiap kali dia ditarik nggak akan pernah kembali. Setiap kali ditarik nggak akan pernah kembali. Tarik cuman gini aja. Nah, itu fungsinya dari per kecil, dari per balik tersebut. Pastikan per balik ini tidak putus ataupun tidak rusak. Yang berikutnya, ini ada per besar. Ini fungsinya ini jika digabungkan dengan teflon tersebut, ini sebagai per tarik. Kalau yang ini per balik, yang ini adalah ya pemirsa. Jika per tarik ini biasanya terjadi patah, itu nantinya jika motor pocket Anda di rumah ditarik maka tidak akan menyala. Inilah contoh jika per dari per besar per tarik itu yang patah seperti ini biasanya. Nah, seperti ini. Ini karena kancingannya ini sudah patah. Oke ya, kita lanjut tutorial kita untuk bagaimana cara melepas ataupun nanti memasang kembali dari kedua per tersebut. Biasanya jika Anda beli untuk spare part pernya saja, yang besar ataupun yang kecil, Anda bingung cara pemasangannya karena di situ biasanya yang belum tahu nanti pemasangannya begitu susah, harus dijaga. Nah, kita di sini nanti akan mengajari cara bagaimana praktisnya untuk memasang per besar dan per kecilnya. Ini sementara kita coba dulu ya. Ini yang per kecil kita coba dulu. Yang hati-hati, biasanya terjadi seperti ini. Nah, ini per kecilnya seperti ini. Kalau terurai seperti ini. Yang berikutnya untuk per besarnya, Anda juga harus berhati-hati juga. Nanti akan terjadi seperti itu. Jadi dijauhkan dari diri Anda seperti ini. Kita lepas saja. Hati-hati ya kawan, ini adegan yang sangat berbahaya karena sifat pegas bisa kemana-mana. Nah, seperti ini ya. Untuk kondisi per yang seperti ini adalah kondisi per yang masih bagus. Kalau yang seperti ini per sudah tidak bagus, biasanya kalau kita beli di spare part-an di luar sana itu tinggal pasang gini aja. Saya kasih contoh sebentar lagi. Ada per yang bisa langsung dipasang. Oke, para pemirsa, setelah tadi kita lihat di sini per besar dan juga per kecilnya itu sudah kita lepas. Kita lepas untuk bagian talinya. Bagian talinya seperti ini. Kita lepas dari sini. Ya, kita cek kembali di bagian ini. Pastikan ini belum rusak. Ini fungsinya untuk pengait per. Pastikan tidak rusak. Lemnya pastikan dalam kondisi yang baik. Ini lem untuk talinya, dan juga untuk bagian pengait dari per besarnya juga tidak rusak. Pastikan kondisi ini dalam keadaan baik. Nah, di sini kita akan memasang tutorial kita merakit untuk ustadz ini. Yang pertama, pemasangan dari tali dulu kawan. Untuk tali ini nanti di sini ada lubang. Ada lubang di sini, tali ini kita masukkan di sini.
Setelah tadi tali masuk ke sampai sini, kita simpul kawan. Kita simpul seperti ini supaya tidak terlepas nanti jika ditarik. Kita simpul seperti ini. Ya. Kita masukkan. Yang berikutnya, Anda membelikan spare part, beli di toko-toko spare part. Ini ada ampere kecil, ini ada ampere besar. Biasanya dari tokonya sudah ada seperti ini. Sudah ada kawat pengamannya seperti ini. Kawat pengaman seperti ini. Nah, ini enak sekali jika Anda menemukan per yang seperti ini. Ini tinggal pasang gini aja. Pastikan pengait ini seperti ini. Ya. Ini Anda semua bisa ambil palu, itu ketok sampai pengaitnya terlepas, nanti akan terpasang sendiri. Itu akan lebih mudah. Seperti ini. Ketok. Nanti ininya pengaitnya terlepas, itu akan lebih mudah. Begitupun yang seperti ini. Yang per kecil ini juga seperti itu, dalam pemasangannya akan lebih mudah. Jika ini masih ada, ini jangan dilepas kawan. Nah, ini kita masukkan di pengaitnya ini. Nanti tinggal ketok aja. Kawat ini terlepas, dia akan masang sendiri. Itu akan lebih mudah. Akan tetapi biasanya teman-teman sekalian, pernya sudah terlepas dari pengamannya seperti ini. Nah, kita akan memberikan tutorial bagaimana memasang seperti ini. Ini kelihatannya mudah kawan, tapi harus butuh ekstra hati-hati karena sifat bekas memang bisa melontar. Jadi yang pertama dilakukan jika pernya sudah terlepas seperti ini, yang pertama dilakukan pastikan kondisi pengait juga bagus. Kondisinya pengaitnya bagus. Kita masukkan di sini, kita tekan, kita putar, tekan, masukkan, kita putar lagi, kita masukkan lagi, kita putar lagi, kita masukkan lagi, putar lagi. Nah, hal seperti ini harus butuh ekstra hati-hati, dan kita lihat semua sisinya, pastikan dia bisa ke sisi yang benar, arahnya ke kanan kawan. Arah perputaran kita sambil tekan, kita sambil dorong masuk, tekan, dorong masuk, tekan, dorong masuk, tekan, dorong masuk, tekan, dorong masuk. Ya, perlu kesabaran ekstra ini. Ya, pastikan bisa seperti ini. Kita bisa menggunakan palu atau apa, ketok-ketok dikit supaya per tersebut bisa rata. Ya, seperti ini. Begitupun yang tadi ya, yang per yang kecil ini, yang per balik ini, jika Anda beli yang seperti ini tinggal pasang enak. Tapi jika yang seperti ini Anda harus bersabar ya. Kuncinya cuma sabar kawan. Kuncinya cuma sabar. Nah, arah dari gulungan tersebut ini yang paling sisi panjang, yang sisi luar, sisi panjang. Ini ada sisi dalam dan sisi luar. Yang sisi luar yang dikaitkan dulu dengan pengait di sini. Untuk yang sisi dalam dimasukkan ke pengait. Nah, seperti ini, tekan pakai jari Anda, digulung. Hati-hati sekali karena sifat pegas biasanya mudah untuk buyar ya. Ini pegang terus, gulung terus, gulung. Kita tahan pakai jari kita, gulung terus. Nah, fungsinya jari kita untuk menahan seperti ini supaya per atau pegas tidak lari kemana-mana. Pastikan gulungan ini tertata dengan baik. Ya. Mohon bersabar ya kawan, nikmati prosesnya.
Ya, seperti ini dalam penggulungannya. Yang terpenting kuncinya adalah per pegas dari yang kecil ataupun yang besar itu dalam kondisi baik. Nah, jika gulungan ini sudah seperti ini, kita cek kembali arah dari ini, jangan terlalu jauh seperti ini. Kalau terlalu jauh seperti ini, dia tidak bisa mengait di sini. Ya, kira-kira ini kita setel lagi. Kira-kira ya, tarik aja ini. Ukurannya segini. Nah, jika seperti ini nanti dia bisa mengait ke sini. Kalau terlalu jauh, dia akan susah mengait di sini. Yang berikutnya kawan, kita tinggal memasang ya. Nah, di bagian ini jangan lupa ini ada pengaman ring. Ini fungsinya biar tidak bersinggungan langsung dengan dinding dari pusat ini, dinding luar. Ini kita pasang. Biasanya jika tidak ada pelumasnya, kita kasih pelumas biar agak licin kawan. Enakan yang agak licin-licin gimana gitu. Nah, arah dari pemasangan per balik atau per yang kecil itu berada di bawah. Nah, seperti ini. Per yang besar berada di sebelah atas. Akan tetapi sebelum kita masukkan ke sini, paling enak tali digulung dulu. Tali digulung dulu di line-nya, kemudian kita pasang. Kita putar ke kanan. Nah, kalau masih seperti ini berarti belum mengait tadi yang per kecil tadi. Kita putar ke kanan dulu, ke kiri. Kita ke kanan lagi. Berarti per tadi belum mengait. Nah, di situ jarak ini kita masukkan lagi. Sampai nanti bisa masuk di pengaitnya. Jika terdengar suara klik berarti itu sudah mengait kawan. Berikutnya kita memasang teflon. Pastikan pengait ini masuk ke pegas yang di ujung ini. Seperti ini. Berikutnya kita kancing pakai baut tadi. Oke, bagaimana cara tali ini agar bisa menarik kembali ke dalam biar kok nggak jalan. Nah, ini caranya diputar ke arah kanan. Diputar terus ke arah kanan sampai tali habis. Ya, diputar lagi sampai tali habis. Nah, ini kuncinya kawan.
Perhatikan jika tali seperti ini, kuncinya tadi kita muternya ke arah kanan. Nah, untuk menghasilkan ini biar nggak terlalu panjang, ini tadi arahnya ke kanan, kita putar balik ke arah kiri. 1, 2, mau 3 juga nggak apa-apa. 2 sampai 3 putaran. Ini ditahan pakai jari kita. Tali ini kita masukkan seperti ini, kawan. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Bisa balik. Setelah itu kita tahan, kita amankan pakai jari kita. Kita masukkan di handle-nya ya. Butuh sedikit dorongan. Nah, setelah seperti ini kita bikin simpul di ujungnya, kawan. Pakai simpul 1 atau 2 kali. Yang terpenting bisa menahan dari tali ini supaya tidak keluar dari lubang handle. Nah, seperti ini kita tarik. Cara masalah pusat rata. Yang terpenting kuncinya adalah sabar. Oh ya, demikian tadi pemirsa, kita semua sudah melihat bagaimana cara tutorial kita mensambung dari bagian motor mini tersebut yang dinamakan starter. Kami dari Bonang Sapek tidak hanya berkepentingan untuk menjual unit produk-produk kami, tapi kali ini kita dari Bonang Sapek Kota Magelang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Anda, dan juga bagi Anda semua yang mau belajar itu tidaklah sulit. Jadi kita menepis bahwasannya motor-motor pocket, motor kelas anak-anak itu gampang rusak. Akan tetapi bagaimana Anda semua bisa mencari solusi bagaimana untuk merawatnya, sehingga anak-anak Anda bermain dengan senang dan Anda semua tidak kerepotan. Kami dari Bonang Sapek nantikan di channel-channel kami akan memberikan tutorial-tutorial yang lain yang tentunya bagi Anda semua bisa untuk dilakukan di rumah. Hal-hal yang sangat mudah untuk melakukan perawatan di rumah Anda menggunakan alat-alat yang Anda punya. Bagi Anda semua yang belum memiliki motor mainan, motor yang bisa mengedukasi anak-anak Anda, silakan hubungi kami di Bonang Sapek Kota Magelang di Jalan Gatot Subroto 249 Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Yang tentunya jika Anda klik di Google Map pasti akan keluar di situ letak wilayah kita, tutorial kita berada di samping Akademi Militer Kota Magelang, di pusatnya Akademi Militer Kota Magelang. Jadi bagi Anda yang dekat-dekat Kota Magelang yang masih berada di Jawa Tengah ataupun yang lagi main di Jawa Tengah di Kota Magelang, mampir ke dealer kami di Jalan Gatot Subroto 249 Magelang. Bagi Anda yang keluar daerah itu bisa hubungi WhatsApp kami di 089 62 089 662 914 255 089 662 914 255. Kami dari Bonang Sapek Kota Magelang, dan juga mungkin ada sedikit dari owner kami, dari bos kami akan memberikan sedikit kata-kata mutiara bagi Anda semua. Dan yang penting jangan lupa klik like dan subscribe channel kami Bonang Sapek supaya kami Bonang Sapek tetap semangat menampilkan konten-konten yang bermanfaat di dunia perminitrailan. Oke, salam Bonang Sapek Bonang Kota Sapek Magelang Kota Magelang Kota Magelang. untuk anak-anak di seluruh Indonesia.